Oke, ini cara kepang yaitu jarak Cina untuk diproses bonsai. Tanamnya itu 3, kalau mau ditepang jadi nanamnya itu 3. Yang ini sudah kita kepang, nanti baru dikepang selanjutnya. Lalu daun ini dikurangin dulu. Ya, ini 3 seperti ini, baru dilipat seperti ini ya, dan 1 ditarik ke tengah. Cara kepangnya seperti ini. Nanti kalau sudah besar ini akan menyatu sendiri. Jadi dikepang seperti ini nih. Dilipat-lipat. Lalu dibantu dulu diikat ya dengan tali. Nanti kalau sudah besar ini menyatu sendiri. Jadi bentuknya itu dikelabang ataupun dikepang itu sama. Setelah itu nanti bisa batang ujungnya di atas kepangan itu dipotong agar bercabang. Untuk yang sudah dikepang seperti ini bisa diteruskan lagi ke atas, daun dikurangin dulu, jadi kepangan agar lebih tinggi lagi itu bisa. Jadi ada tekniknya seperti ini kita lanjutkan dikepang ke atas. Ini yang tadinya sudah dikepang, nanti kalau sudah besar ini dilepas talinya itu mengikat jadi satu. Lalu ini dibantu lagi diikat di sini. Nanti ini menyatu sendiri karena saling berkaitan. Jadi bisa dibikin pendek, bisa dibikin tinggi. Untuk diproses bonsai 3 batang dijadikan 1. Seperti ini. Nanti langkah selanjutnya atas bisa dipotong agar bercabang, ketinggian sesuai selera masing-masing. Tanaman ini termasuk tanaman herbal, bisa untuk pagar juga. Ya, jadi bisa untuk pagar juga. Di sini sudah saya kepang dari kecil. Jadi untuk nanti bisa secara bertahap itu kita ikat dulu, dibantu seperti ini. Nanti menyatu sendiri kalau sudah besar itu. Oke, seperti ini. Ini kita bahan dikepang seperti ini. Kalau sudah sebesar ini itu bisa ya langsung dipotong ujungnya. Di sini kita potong saja, kita coba yang ini. Jadi nanti setelah ini dipotong di sini, itu di atas ini itu akan tumbuh cabangnya ya, akan langsung bercabang di sini. Dan di sini tetap dikepang. Jadi untuk jarak Cina ini bisa hidup lama bertahun-tahun, bisa ditanam di lahan bebas, bisa dibikin bonsai. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau mau ditanam untuk pagar itu ditanam jarak 50 meter bisa, jarak 30 meter bisa, disesuaikan dengan bibitnya saja. Kalau bibitnya besar ya agak jauhan, kalau bibitnya masih kecil itu dekat pun bisa, karena tanaman ini tanaman kuat dan bisa hidup lama. Jadi untuk jarak Cina ini banyak manfaat juga untuk kesehatan, untuk penyakit, buat obat herbal itu bisa untuk digunakan untuk pengobatan secara tradisional. Untuk teknik semai bijinya sudah ada di video sebelumnya, nanti silakan ditonton ya, lihat dari profil channel, termasuk 2750 video lainnya itu bisa dipelajari. Jadi seperti ini cara kita memproses untuk membuat bonsai. Jadi kita menjelaskan tentang proses, karena terjadinya bonsai itu dalam waktu lama karena menunggu suatu pertumbuhan. Kalau yang sudah bagus-bagus yang buat di pameran, di kontes-kontes itu usianya sudah ratusan tahun ya. Jadi yang sudah bagus-bagus itu dalam waktu lama untuk membuat bonsai, jadi tidak instan, karena ini adalah makhluk hidup. Untuk terjadi besar itu menunggu suatu pertumbuhan, proses termasuk dengan iklim serta perawatannya pun itu berpengaruh, karena ini adalah makhluk hidup yang kita jelaskan. Jadi bukan kita membuat benda mati seperti kita membuat yaitu piring yang diproduksi di pabrik itu mudah langsung jadi dan
itu pasti ukurannya. Kalau untuk tanaman itu tidak pasti, bentuk pun relatif berbeda ya. Jadi karena ini makhluk hidup, kita tidak bisa menentukan secara pasti, namun kita bisa setidaknya mengarahkan bentuk. Jadi di antara satu dan satunya itu bentuk itu tidak ada yang sama ya, cuma kita bisa membentuk namun tidak sama dalam suatu tanaman itu tidak bisa persis, pasti sedikit ada suatu perbedaan karena ini adalah makhluk hidup. Oke, sampai di sini informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.